Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan kasus ini, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan dari gedung KPK. Iwan, apakah ke-15 orang yang ditangkap KPK saat ini semuanya sudah menjalani pemeriksaan di KPK? Dan kami juga mendapatkan informasi 15 orang ini diduga terlibat dalam kasus korupsi jual beli jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Apakah sudah bisa dikonfirmasi OTT ke-15 orang ini terkait kasus apa saja? Ya baik, terima kasih Maggie. Dan memang dari 15 orang yang sudah ditangkap oleh KPK itu memang sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan. Dan sejujurnya memang belum banyak informasi yang disampaikan lagi oleh KPK terkait dengan operasi tangkap tangan mereka yang seperti sudah disebutkan tadi, yaitu penangkapan dilakukan di Maluku Utara dan juga di Jakarta Selatan. Dan untuk gubernurnya sendiri ditangkap, Gubernur Abdul Ghani sendiri ditangkap di sekitar di Jakarta Selatan. Dan sampai saat ini ke-15 orang itu masih dalam statusnya masih dalam sebagai terperiksa seperti itu. Dan KPK sampai saat ini masih terus mendalami tentang peran ataupun jenis kejahatan ataupun kasus yang akan ditimpakan kepada mereka seperti itu. Dan sampai saat ini dari 15 orang itu memang KPK belum secara resmi menetapkan satupun tersangka, termasuk OTT yang dilakukan misalnya kepada Gubernur Abdul Ghani itu sendiri. Dan informasinya terbaru juga adalah dari 15 orang itu 4 orang diantaranya diterbangkan dari Maluku Utara pada pagi tadi, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, kemudian juga Kepala Dinas PUPR, dan kemudian juga Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Maluku Utara, serta dengan ada satu orang staf PUPR yang diterbangkan dari Jakarta, dari Maluku Utara maksud kami ke Jakarta pada pagi tadi. Tapi sejauh ini pantauan kami keempat orang tersebut belum tiba di gedung KPK ini. Dan jika memang tadi Maggie bertanya tentang terkait kasus apa, bisa kita simpulkan untuk sementara bahwa memang ini nantinya akan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, karena salah satunya seperti itu, karena memang di sini ada seorang kepala biro pengadaan barang dan dinas PUPR yang juga dibawa dari Maluku Utara yang ikut juga ditangkap oleh KPK, dan saat ini posisinya masih dibawa menuju ke gedung KPK saat ini. Jadi kita bisa menduga bahwa salah satu kasus yang ditimpakan kepada Gubernur Maluku Utara ini adalah mengenai kasus pengadaan barang dan jasa, karena memang terkait dengan juga pemeriksaan terhadap Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Akan tetapi apakah juga nantinya akan berlanjut juga dengan kasus seperti misalnya jual beli jabatan, itu mungkin saja terjadi, karena memang ada juga kepala dinas lainnya yang juga dibawa seperti misalnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Maluku Utara. Dan selain itu, KPK juga sudah memeriksa ataupun menggeledah dari ruang kerja ataupun rumah dinas dari Gubernur Maluku Utara, dan juga tempat kerja dari kepala dinas yang ada di Maluku Utara. Jadi memang ini terkait dengan sistem pemerintahan ataupun sistem yang ada di Maluku Utara. Jadi bisa jadi memang kasus yang nantinya akan ditimpakan oleh KPK adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan juga lelang jabatan. Dan sampai saat ini kami juga masih terus memantau apa yang nantinya akan karena KPK sendiri masih memiliki waktu 1 kali 24 jam. Jadi jika kita bisa menghitung dari kemarin OTT, kemungkinan sore ini nanti KPK akan mengeluarkan pernyataan ataupun merilis terkait dengan status dari 15 orang yang telah di OTT oleh KPK. Walaupun mungkin bisa saja dari 15 orang itu tidak semuanya nantinya akan menjadi tersangka, tetapi misalnya gubernur, kemudian juga ada juga pihak swasta yang juga kemudian ditahan oleh KPK, dimintai keterangannya. Jadi kita masih akan terus menunggu perkembangan selanjutnya. Dan dari juru bicara KPK juga menyebutkan bahwa bisa saja nantinya tersangkanya ataupun orang yang dimintai keterangan oleh KPK itu bisa bertambah. Jadi bukan hanya 15, karena memang kasusnya sampai saat ini masih terlalu dini, begitu masih terlalu karena baru kemarin ditangkap dan saat ini kemudian dimintai keterangan dan lain sebagainya. Jadi bisa saja nanti akan terus bertambah orang yang diperiksa, tersangkanya pun mungkin bisa bertambah, dan sampai saat ini memang belum ada tersangka yang diumumkan secara resmi oleh KPK, termasuk juga Gubernur Maluku Utara. Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan Gubernur Maluku Utara dari KPK. Terima kasih Iwan Hermawan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.